Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, untuk memudahkan kalian belajar di rumah, kalian bisa membaca rangkuman tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 sampai 6 di kelas 3 SD. Rangkuman subtema yang pertama itu ada bahasa Indonesia, rangkuman materinya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yaitu ada 6. Yang pertama, makhluk hidup dapat bergerak, makhluk hidup dapat bernafas, makhluk hidup dapat bertumbuh, makhluk hidup berkembang biak, makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Nah, yang terakhir, peka terhadap rangsang. Yang pertama, makhluk hidup dapat bergerak. Makhluk hidup dapat bergerak sehingga dapat berpindah tempat. Cara bergerak makhluk hidup itu berbeda-beda. Yang pertama, manusia berjalan atau berlari menggunakan kaki. Yang kedua, burung terbang menggunakan sayap. Yang ketiga, ikan berenang menggunakan sirip. Dan banyak lagi yang lainnya ya anak-anak. Makhluk hidup bernafas. Alat pernapasan makhluk hidup bermacam-macam. Yang pertama, manusia bernafas menggunakan paru-paru. Yang kedua, ikan bernafas dengan insang. Yang ketiga, serangga bernafas dengan trakea. 4. Tumbuhan bernafas dengan stomata. Yang ketiga, makhluk hidup tumbuh. Yang pertama, manusia ketika bayi tubuhnya kecil, lalu berangsur-angsur tumbuh menjadi besar. Yang kedua, begitupun hewan dan tumbuhan mengalami pertumbuhan. Yang ketiga, pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran tubuh. Yang keempat, makhluk hidup berkembang biak. Misalnya manusia. Ibu melahirkan bayi. Ini membuktikan manusia berkembang biak. Berkembang biak artinya menghasilkan keturunan. Hewan juga berkembang biak. Ada hewan berkembang biak dengan cara melahirkan dan bertelur. Tujuan berkembang biak yaitu untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Yang kelima, memerlukan makan dan air. Setiap makhluk hidup memerlukan makan dan air, atau makanan dan minuman. Karena kalau tidak makan dan minum, makhluk hidup akan mati. Yang terakhir adalah makhluk hidup peka terhadap rangsang. Rangsangan adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi kerja tubuh. Misalnya, ketika kita melihat sinar matahari, secara spontan kita akan menutup mata. Selanjutnya, ciri-ciri cicak. Cicak hidup di darat. Cicak dapat bergerak dengan cara merayap di dinding. Cicak juga memerlukan makanan. Nah, makanan cicak ini adalah nyamuk. Cicak suka memutuskan ekornya. Nah, selanjutnya, cicak dan ikan memiliki persamaan dengan cara berkembang biak. Keduanya berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dan cicak bertelur dalam jumlah banyak. Contoh satu jenis ikan yaitu ikan mas. Sekali bertelur dapat menghasilkan lebih dari 1000 butir telur. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara berbeda-beda. Manusia bergerak menggunakan kaki. Ikan berenang menggunakan siripnya. Lalu cicak merayap di dinding.
Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda. Jika melihat sinar matahari, kita akan dengan cepat menutup mata. Daun putri mahtu akan menutup jika disentuh. Buah pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Lalu landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Fotosintesis. Proses pengolahan makanan pada tumbuhan disebut fotosintesis. Bahan untuk membuat makanan adalah air dan karbon dioksida. Bahan-bahan diperoleh dari dalam tanah, pengambilannya diserap oleh tumbuhan melalui akar, sedangkan karbon dioksida diperoleh melalui mulut daun atau stomata dan lubang kecil pada batang atau lentisel. Fotosintesis hanya terjadi pada tumbuhan berdaun hijau saja. Hal ini karena daun tersebut memiliki klorofil atau zat hijau daun. Klorofil diperlukan untuk pembuatan makanan. Klorofil mengikat cahaya untuk menjaga tanah agar tetap subur dan dapat menyediakan unsur yang dibutuhkan tumbuhan. Biasanya ditambahkan pupuk. Sehingga jika tanahnya subur, maka tumbuhan dapat berkembang biak dan melakukan fotosintesis. Selanjutnya, rangkuman untuk materi matematika di sub tema yang pertama. Cara membaca dan menulis bilangan. Contoh, 1000 dibaca 1000. 2000 dibaca 2000, 5000 dibaca 5000, 10000 dibaca 10000, 3450 dibaca 3450, 6040 dibaca 6040, 10000 dibaca 100.000. Mengurutkan bilangan dari yang terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Urutan dari yang terkecil sampai terbesar 2131, 2194, 1352, 8319. Nah, urutan dari yang terkecil sampai yang terbesarnya yaitu 1352, 2131, 2194, lalu 8319. Contoh yang kedua, bilangan 342, 421, 515, 241, 532. Lalu kita rubah dari yang terkecil sampai terbesar. Mana dulu kira-kira angka yang paling terkecil, yaitu bilangan 241. Setelah angka 241, yaitu angka 342, selanjutnya bilangan 421, selanjutnya 515, lalu 532. Nah, itulah contoh urutan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Selanjutnya, bagaimana jika kita mengurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil? Contoh, soal nomor 1, 24, 88, 90, 37, 70. Maka jawabannya yaitu kita harus mencari bilangan yang terbesar terlebih dahulu. Nah, di soal yang pertama, bilangan yang terbesar adalah angka 90, lalu angka 88, lalu angka 70, angka 37, lalu angka yang paling terkecil di nomor 1 ini yaitu angka 24. Soal nomor 2, ini bilangan satuan semua ya anak-anak. Nah, soal nomor 2 ada angka 2, ada angka 0, angka 4,
9, 8, lalu 5. Nah, jawabannya karena kita harus mengurutkan urutan yang paling terbesar sampai terkecil, maka kita harus cari dulu bilangan yang betul. Angka yang paling terbesar di soal nomor 2 yaitu angka 8. Angka yang paling besar di soal nomor 2 yaitu angka 9. Lalu angka 8, angka 5, angka 4, angka 2, lalu angka 0. Jadi yang terbesar di soal nomor 2 yaitu angka 9, lalu 0 adalah angka terkecil di soal nomor 2. Selanjutnya, membilang secara loncat bilangan 1000 sampai 10.000. Soal nomor 1 ada 1000, 2000, 3000, 4000, lalu 5000. Di soal yang kedua itu ada 1500, 2500, 2500, 3500, 4500, lalu 1500. Nah, kira-kira soal yang nomor 2 ini loncat dari bilangan 1500 ke 2500, loncat berapa angka kira-kira ya? Dari 1500 ke 2500, lalu 1200. Nah, kira-kira dari soal nomor 2 ini, angka 1500 lalu ke 2500, loncatnya berapa kira-kira? Berapa ya? Oke, betul. Angka 1000. Jadi, untuk soal nomor 2, yaitu loncat 1000. Untuk memudahkannya, kalian dari angka 1500 dijumlahkan dengan angka 1000 menghasilkan angka 2500. Lalu 2500 dijumlahkan kembali ke angka 1000, hasilnya 3500. Nah, selanjutnya 3500 dijumlahkan angka 1000, hasilnya 4500. 4500 dijumlahkan dengan angka 1000, hasilnya 5500. Soal nomor 3. Angka 2000 sampai angka 4000, kira-kira loncat berapa angka ya anak-anak? Di soal nomor 3 ini 2000 ke 4000, ya 2000 ke 4000 yaitu loncatnya 2000. Maka semua bilangan harus loncatnya 2000. Oke, kita jumlahkan 2000 ditambah 2000 yaitu hasilnya 4000. 4000 ditambah 2000 hasilnya 6000. Lalu 6000 ditambah 2000 hasilnya 8000. Lalu 8000 ditambah 2000 hasilnya 10.000. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kalian harus tahu terlebih dahulu berapa angka yang diloncatnya. Jadi, itu akan lebih memudahkan kalian menjawab soal berikutnya. Selanjutnya anak-anak menentukan nilai tempat bilangan. Angka 4 pada bilangan 1490 menempati nilai tempat ratusan dan bernilai 400. Jadi angka 4 ini menempati nilainya ratusan dan bernilainya 400. Angka 6 di soal nomor 2 pada bilangan 6372 menempati nilai tempat ribuan. Jadi kalau nilai tempatnya di sini itu disebut ribuan dan bernilai 6000. Soal nomor 3, angka 9 pada bilangan 7590 menempati nilai tempat puluhan. Jadi 9 pada bilangan 7500, ini angka 9 yang ini menempati nilai puluhan dan bernilai 90. Soal yang keempat, angka 2 pada bilangan 6732 menempati nilai tempat satuan dan bernilai 2. Jadi, jika kalian nanti menemukan soal untuk menentukan nilai tempat bilangan,
Jika soalnya seperti ini, kalian harus mengetahui bagaimana cara menempati nilai tempatnya dan bernilainya berapa. Terima kasih anak-anak, semoga memudahkan belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Untuk video selanjutnya ada rangkuman materi pembelajaran untuk materi PKN dan SBDP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.